Hai Ri, ini kayaknya kalau aku ngejelasinnya tuh di telepon kayaknya lumayan ribet, repot, jadi aku jelasin pakai video aja. Nah ini tuh slide yang pertama tuh, ya ini cover aja sebenarnya, sebenarnya aku dijelasin. Nah nih, ini tuh, tunggu lah, aku sambil lihat catatanku ya. Bapaknya tuh tadi bilang, tadi tuh yang jelasin Pak Cok D, bapaknya bilang semester lalu tuh yang paling banyak diambil sama kakak kelas kita tuh PKL, perencanaan, sama pelaksanaan pengawasan nih. Nah ini tuh ceritanya ada jenis-jenis PKL-nya tuh apa aja, kan ini ada 5 nih. Nah, ini dah katanya kalau mau PKL di pemerintah tuh agak susah, jadi sebenarnya nggak terlalu disarankan gitu. Ya intinya ini dah, ini sebenarnya nggak penting. Terus ini adalah persyaratan akademis. Nah, ini tuh lulus semua mata kuliah. IPK minimal 3 kita kan pasti minimal 3 kan, SKS 100. Kita nggak mungkin SKS-nya nggak 100. Jadi yang menempuh minimal S99 SKS nih, nggak usah kirumuin. Terus khusus reguler A memiliki nilai SKKE minimal 300 poin. 300 poin ini didapatkan dari sertif. Sertif tuh kan. Kayaknya aku nanti aja jelasin sertifnya, jangan di sini soalnya ini mau aku post di YouTube. Terus ini persyaratan ini akan digunakan sebagai proses seleksi selama eh, P1. P1 tuh tadi kan aku dapat bilang di chat tuh. Nah, P1 tuh itu kayak urutannya gitu loh. Jadi kayak tahap pertama tuh P1, habis itu setelah lulus P1 nih baru P2, baru setelah itu P3 gitu. Nah, terus setelah itu ini ketentuan perusahaannya. Nah, tempat PKL-nya tuh wajib kayak resmi gitu. Kayak yang penting dia tuh ada SBU atau PT Civis Youth CDP nih. Pokoknya ini tuh wajib banget. Terus yang kedua, menunjukkan bukti portofolio project dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi nanti tuh kita kayak minta ke perusahaannya itu, ini tuh gimana sih? Maksudnya portofolio, pokoknya proyek-proyek dia lah gitu. Terus yang ketiga ini sebenarnya agak rancu, karena tadi bapaknya tuh kurang jelas ngejelasinnya. Tempat PKL bersedia memberikan surat keterangan daftar proyek yang sedang berjalan atau ongoing, dilengkapi dengan dokumen kontrak atau SPK yang memperlihatkan luasan dari masing-masing proyek. Jadi gini, ini tuh rancu itu sebenarnya apakah si perusahaannya itu wajib dia tuh punya proyek yang lagi ongoing atau enggak gitu loh. Kayak atau ongoingnya ini dalam artian kayak baru mau konsultasi ke klien gitu loh, kayak lagi udah di tahap konsultasi itu, atau justru harus yang udah kayak membangun di lapangan tuh. Jadi aku sebenarnya agak rancu yang ini karena yang lain juga belum terlalu jelas tahu gitu loh. Terus habis itu tempat PKL wajib memiliki kantor dan studio. Terus kita nanti itu harus jadinya kayak kayak survei gitu loh. Soalnya di sini tuh mahasiswa harus melampirkan foto bersama dengan pimpinan kantor, kepala studio atau staff. Jadi kayak otomatis kita tuh seolah-olah survei ke sana, kayak sambil bawa CV juga ya kayaknya, sambil bawa CV. Jadi kita ke sana, terus abis itu eh foto gitu, dokumentasi. Terus habis itu apabila perusahaan tidak memiliki ini, maka tahu loh, maka wajib melampirkan sertifikat asli. Ini sih enggak ya. Kalau di perusahaan yang mau kita cari ini sih enggak ya. Yang jelas sudah punya pasti kayak resminya tuh. Terus wajib mendapatkan surat keterangan diterima. Ini kan udah pasti ya, pasti dapat dari perusahaannya. Terus perusahaan bersedia menyediakan satu pembimbing atau mentor yang bertugas mengontrol mahasiswa. Ini tuh nanti ceritanya kita tuh punya dosen pembimbing di kampus satu, terus dosen kayak dosen di di kantor satu. Jadi kayak dosen satu, mentor satu gitu. Ya, ya gitu dah pokoknya. Terus ini adalah timelinenya. Ini tadi kan, aduh, 16 Februari kan tadi sosialisasi. Terus abis itu mulai dari hari ini tuh sebenarnya udah bisa mengerjakan P1 alias dokumen-dokumen. Itu tuh nanti dah pendaftaran pendaftaran seleksi hingga surat tugas pelaksanaan magang. Ini tuh maksimal 7 April. Sabar loh, Ki jangan senang dulu mendengar kata-kata April. Terus 4 Maret sampai 6 Juli ini masa pelaksanaan PKL.
dan sambil bimbingan-bimbingan. Terus 10 Juni sampai 28 ini masa ujian, terus habis itu ini masa input nilainya kan dosennya. Jadi kita terakhir tuh 28 Juni eteh-eteh PKL-nya gitu. Terus PKL tuh ternyata dibagi jadi 3 gelombang. Tapi kita sih usahain dapat di gelombang pertama ya. Nah nih, timeline pelaksanaan gelombang pertama. Jadi ini tuh sekarang nih tanggal berapa sih? Tunggu dulu deh. Sekarang ini kan 16 Februari nih. Nah, ini sementara timeline-nya aja awalnya nih 4 Maret kan. Artinya tuh kita dari sekarang nih selama ini nih, ini tuh harusnya udah mengumpulkan data-data P1 nih, yang pendaftaran nih kayak minimal tuh kayak kita usahain udah dapat dan keterima di tempat magang itu loh. Kan kita lihat ya nih, tunggu loh. Input P1 syarat akademisnya banyak banget nih. P1-nya tuh sampai P5 nih. Tapi kita sih ya sampai P5 kok. Sorry nih. Ini tuh belum jelas dikasih taunya. Kayak tadi tuh baru kayak dijelasin sekedar gitu kayak dilihatin aja gitu. Tapi aku dengar bapak yang ngejelasin tadi ini aneh nih masa persiapan nih. Terus abis itu kalau kita mulainya tuh lebih awal, jadi kita tuh bisa magang lebih awal. Nah ini adalah yang ini nih pelaksanaannya nih tuh ini dah nih masa masa magangnya nih cari 1 sampai 12 nih dah. Terus habis itu ini yang hijau-hijau nih yang bimbingan nih sama mentor lu sama dosen lagi sama mentor. Terus habis itu yang terakhir baru udah ujiannya tuh loh. Ini masa-masa ujian yang kuning-kuning di bawah nih. Jadi agak-agak kesimpulannya tuh Maret nih minimal minimal udah keterima gitu loh. Tapi usahain janganlah sampai ngaret sampai 25 Maret gitu loh kayak minimal ya tanggal 18-an nih udah mau berubah. Aduh, sorry banget. Ini udah mau beres lah gitu. Terus, ini kan yang gelombang 1 ya, ini yang gelombang 1. Terus ini yang gelombang 2 nih. Nah, tuh ini agak agak mundur dia lagi 1 minggu gitu. Kalau tadi kan ini kan April belum mulai ya. Ini kita Maret udah mulai gitu. Terus kayak gitu dah terus nih. Ini kan mundur seminggu habis itu ini gelombang 3 juga lagi mundur seminggu gitu. Nah, terus tadi Pak Pak Cok sama Pak Arte tuh dapat bilang kayaknya enakan kita tuh ikut di gelombang pertama. Karena nanti makire gini tuh, makire ujian tuh kita dapat jeda buat kayak revisi, kayak memperbaiki apa-apa gitu loh. Jadi pada saat mau hari H ujian tuh kita tuh nggak yang kayak apa ya, kayak ngeradak banget gitu loh. Karena kan bakal ada stupa juga tuh. Jadi masih katanya masih ada gitu loh waktunya. Nah, terus nih udah sih. Ini KRS ku. Segitu aja sih. Ri. Terus kalau yang ini tuh, yang MBKM tuh, tunggu dulu, aku nyari catatanku dulu. Hmm, itu tuh nggak terlalu penting banget sih. Pokoknya tadi tuh yang yang wastu tuh yang ke Malaysia tuh katanya kampusnya tuh eh, itu tuh mahasiswa cuman cukup bayar SPP 2 aja. Terus habis itu kampus tuh bakal berusaha nyediain subsidi untuk mahasiswanya berangkat ke sana. Kayak kayak kelas bahasa Inggris itu yang pertama. Habis itu apartemen bla 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 itu tuh semuanya berusaha ditanggung sama kampus gitu ya sih. Terus kalau yang ini, kalau yang eh, EBKM magang tuh itu tuh semua nggak semua nggak kalau ya tahu satu-satu ya yang wastu nih semua mata kuliahnya konversi jadi dia cukup belajar di Malaysia aja tapi kalau yang WAPEX yang magang MBKM tuh itu tuh studionya nggak dikonversi jadi mata kuliah yang lain selain studio dikonversi tapi gimana itu ya aku nggak terlalu ngikutin sih yang itu deh jujur ya yang WAPEX karena kan nggak terlalu penting juga kan karena kan kita nggak perlu yang itu tapi yang ini aja fokusin nanti katanya Pak Cok eh
Tadi dia bilang sih setelah jam makan siang mau ngirim detail untuk P1-nya tuh ya. Detail ini nih. Detail ini nih. Tapi dia belum ada ngirim sih. Mungkin nanti malam aku chat lagi. Karena tadi pas aku tanya tuh dia bilang nanti setelah makan siang Bapak kirim gitu. Sebenarnya gitu aja. Cuman ini sangat ribet. Jadi agak kontroversial sebenarnya nih yang poin ketiga nih. Tempat PKL nih yang proyek ongoing nih sih yang masih perlu dipertanyakan gitu. Sebenarnya gitu aja. Udah selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan. Abis ini aku buatin lagi video terpisah tentang itu sertif-sertifnya tuh. Gimana caranya stop record nih? Oh, udah. Annyeong.